Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi dalam mata kuliah diagnosis remedial kesulitan belajar. Tetapi sebelum kita memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hofia Tunisa, mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada bimbingan dan konseling terhadap siswa berkebiasaan buruk. Yang kedua ada bimbingan dan konseling terhadap siswa lambat belajar. Dan yang ketiga ada bimbingan terhadap siswa cepat belajar. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang tadi, sebelumnya, saya akan memberitahu sedikit tentang apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan itu sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing atau dari konselor kepada konseli agar tercapainya pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sedangkan konseling itu sendiri merupakan suatu proses pertemuan antara penyuluh atau konselor dengan klien atau konseli, di mana konselor berusaha membantu konseli dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah lakunya. Sasaran dari konseling ini sendiri yaitu perubahan sikap dan tingkah laku. Sedangkan tujuan umum dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu murid berkebiasaan buruk. Apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan? Kebiasaan atau habits dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau sifat yang secara konstan atau tetap terlihat dalam kelakuan seseorang. Nah, atau bisa dibilang suatu tindakan atau perilaku yang orang lakukan dengan secara berterus-terus dan tetap. Itu disebut dengan kebiasaan. Bagaimana ciri-ciri murid berkebiasaan buruk? Nah, yang pertama itu kebiasaan yang ada pada seorang murid terlihat dalam tindakan dan sikap yang dilakukan berulang kali karena bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompoknya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, murid ini bisa melakukan suatu perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma atau aturan yang ada dalam lingkungan sekolahnya misalkan. Dan itu dia lakukan secara berulang kali dan terus menerus seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari murid kebiasaan buruk. Yang kedua ada murid yang memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik. Contohnya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik secara tetap atau terus menerus, misalkan berpakaian kurang sopan ataupun pemarah. Yang ketiga ada tindakan yang menjadi problem dalam pengajaran, yaitu problem kronis atau adanya gejala yang menunjukkan bahwa murid mengalami kesulitan hubungan sosial. Lanjut dengan jenis-jenis kebiasaan buruk. Yang pertama ada murid yang agresif. Nah, murid yang agresif ini mempunyai kebiasaan atau kecenderungan untuk menyerang anak lain, bahkan kadang-kadang gurunya sendiri. Yang kedua ada murid yang menguasai murid lain. Murid yang berkebiasaan buruk seperti ini sampai dia tega melakukan atau menyakiti muridnya yang lain, murid temannya yang lain. Nah, baik fisik maupun perasaannya. Dia akan merasa bangga setelah melakukan itu. Nah, ia juga berusaha mengganggu karena menganggap dirinya paling hebat sehingga orang lain takut kepadanya. Selanjutnya ada anak yang iri hati. Nah, anak yang iri hati ini terlihat dalam berbagai bentuk sikap, misalnya acuh tak acuh, mencari kesalahan teman lain, dan menjatuhkan teman lain. Seperti itu. Kemudian ada murid pemalu, sukar bergaul, dan menyendiri. Nah, biasanya murid yang mengalami seperti ini
dia juga memiliki keterbelakangan atau tidak seperti anak pada umumnya. Kemudian ada murid yang selalu berusaha menarik perhatian. Murid ini dengan berbagai cara berusaha agar dapat menarik perhatian teman-teman dan gurunya. Mungkin dengan berteriak atau membuat gaduh, seperti itu. Dan yang terakhir ada murid berkebiasaan kurang aturan, kurang sopan, dan kurang tata krama. Nah, pelajaran akhlak, budi pekerti, sopan santun, dan sejenisnya banyak diajarkan di sekolah. Meskipun demikian, di sekolah atau di rumah masih ada murid yang berkebiasaan buruk, yaitu bertentangan dengan apa yang dipelajari di sekolah ataupun lingkungan rumahnya. Kemudian ada sebab-sebab murid berkebiasaan buruk. Hampir semua kebiasaan buruk disebabkan oleh penyesuaian sosial yang salah. Nah, mungkin dari penyesuaian sosial yang ada di lingkungan rumahnya, yang ada di lingkungan teman-temannya, seperti itu. Nah, untuk pertumbuhan pribadi yang sehat, manusia melakukan penyesuaian sosial sejak lahir. Penyesuaian diri pada lingkungan sosial tumbuh dan berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan kematangan pribadi. Nah, di sini sangat penting untuk pendidikan di lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang anak alami. Kemudian ada langkah-langkah bimbingan yang dapat ditempuh untuk anak berkebiasaan buruk. Yang pertama ada usaha pencegahan. Usaha pencegahan ini bisa berupa bimbingan yang diberikan oleh konselor atau mungkin guru mata pelajaran atau guru kelas untuk murid yang teridentifikasi memiliki berkebiasaan buruk. Kemudian ada usaha referral atau penyerahan. Nah, ini dilakukan dari guru mata pelajaran atau guru wali kelas menyerahkan kasusnya kepada guru BK atau konselor jika kasus itu sudah dapat dibilang cukup berat, seperti itu. Yang ketiga ada usaha konseling kelompok. Usaha konseling kelompok ini biasanya dilakukan dengan anak-anak yang teridentifikasi memiliki berkebiasaan buruk. Nah, ini akan dikumpulkan dan sama-sama akan diselesaikan permasalahannya dengan guru BK. Nah, juga ada penyelenggaraan konseling pribadi. Ini sifatnya lebih ke individu. Sama langkah-langkahnya seperti bimbingan kelompok, tidak sama sih, namun percis seperti itu dan tujuannya pun sama, tetapi ini lebih individual, seperti itu. Selesai dengan pembahasan murid dengan berkebiasaan buruk. Kali ini ada murid yang lambat belajar. Apa sih yang dimaksud dengan murid lambat belajar? Murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman sesuainya. Ciri-cirinya, yang pertama ada kemampuan kecerdasannya lebih rendah. Yang kedua ada perhatian dan konsentrasinya terbatas. Yang ketiga ada terbatasnya kemampuan untuk menilai bahan-bahan pelajaran yang relevan. Selanjutnya ada lambat dalam melihat dan menciptakan hubungan antara kata dan pengertian. Selanjutnya ada sering mengalami kegagalan dalam mengenal kembali hal-hal yang telah dipelajari. Kurang mempunyai inisiatif, tidak mempunyai kesanggupan untuk menguraikan suatu penjelasan atau persoalan, tidak mempunyai kesanggupan untuk menggunakan proses mental tinggi. Itu merupakan ciri-ciri dari murid yang mengalami lambat belajar. Kemudian gejala-gejala tingkah laku murid lambat belajar. Pada umumnya, murid yang lambat belajar menunjukkan tingkah laku yang pertama itu ada keterlambatan, lambat menerima pelajaran, lambat dalam mengelola pelajaran, dan juga lambat membaca dan sebagainya, menghitung ataupun menulis, seperti itu. Yang kedua ada kelainan tingkah laku, yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan yang jelek.
Selanjutnya ada kurangnya kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan konsentrasi, kemampuan membaca, dan sebagainya. Yang terakhir ada prestasi yang rendah. Kemudian ada bantuan yang bisa diberikan terhadap murid yang lambat belajar. Nah, yang pertama ada pemberian informasi secara lisan. Nah, ini bertujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan kasus yang dialaminya apa. Karena murid yang lambat belajar pun memiliki kasus yang berbeda-beda. Informasi ini dapat berupa dengan tanya jawab ataupun diskusi ataupun seperti ceramah di kelas biasa. Yang kedua ada bantuan penempatan. Nah, bantuan penempatan ini ditunjukkan untuk memperbaiki bantuan murid dalam mengatasi kesulitan belajar, khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan muridnya. Misalkan, menempatkan murid pada kelas-kelas heterogen yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Seperti itu. Selanjutnya ada pertemuan dengan orang tua. Nah, pertemuan dengan orang tua murid ini yang dianggap paling banyak manfaatnya dalam membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi murid. Nah, ini bisa memberikan saran-saran kepada orang tua tentang bagaimana sebaiknya memberi pelayanan kepada murid yang lambat belajar dan memberikan motivasi serta petunjuk cara-cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh murid yang mengalami lambat belajar ini. Selanjutnya ada sosiodrama. Sosiodrama ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan sosial dengan teman-temannya karena tidak sedikit anak yang memiliki lambat belajar ini cenderung lebih kurang sosial dengan teman-temannya. Nah, sosiodrama ini bisa membantu atau memperbaiki hubungan sosial dengan teman-temannya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu murid cepat belajar. Berbeda dengan materi sebelumnya, murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan presentasi yang sangat baik sekali. Presentasi maksudnya berbeda dengan murid yang lambat belajar pada umumnya. Seperti itu. Perbedaan antara murid cepat belajar dengan murid biasa atau pada umumnya. Sebelumnya sikap dan murid cepat belajar dan lambat belajar kan berbeda ya pastinya. Nah, sebelum sekolah murid yang cepat belajar ketika belajar berjalan lebih awal daripada anak yang mengalami kesulitan belajar atau lambat belajar. Yang kedua ada perkembangan bicaranya dimulai lebih awal dan berkembang lebih cepat dibanding murid yang lambat belajar. Yang ketiga ada paling tidak 50% dari murid cepat belajar dapat membaca sebelum masuk sekolah. Selanjutnya, setelah ia memasuki sekolah, murid yang cepat belajar rajin ke sekolah karena haus akan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada murid cepat belajar senang mengikuti aktivitas-aktivitas. Yang ketiga ada jika ia diberi kesempatan memilih mata pelajaran akan lebih senang memilih mata pelajaran yang berat-berat. Fisiknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Murid yang cepat belajar cenderung tidak mempunyai gangguan nervous atau gagap. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu perbedaan antara murid cepat belajar dengan murid yang biasa atau yang normal ataupun yang lambat belajar. Yang ketiga ada kemungkinan atau sebab-sebab timbulnya masalah murid cepat belajar. Murid yang cepat belajar seolah-olah tidak mungkin menghadapi hambatan dalam hidupnya yang sering guru memiliki pandangan yang salah, tetapi guru memiliki pandangan yang salah terhadap murid yang cepat belajar. Padahal dalam kenyataannya murid cepat belajar sering menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dipecahkan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya
Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian guru atau pendidik kepada murid yang cepat belajar. Kemudian ada perhatian pendidik pada umumnya ditunjukkan pada murid yang mengalami keterbatasan saja atau yang lambat belajar atau murid pada umumnya saja. Dan juga pendidik beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga, memelihara, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan itu membuat murid yang cepat belajar mengalami keraguan dan merasa tidak percaya diri untuk berbuat sesuatu seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana sih cara membimbing murid cepat belajar? Untuk mengatasi masalah yang dihadapi murid cepat belajar, maka guru harus mengadakan usaha-usaha penyaluran, pengadaptasian, dan penyesuaian. Yang pertama, bisa melakukan sistem pengajaran modul. Nah, sistem pengajaran modul ini sangat sesuai bagi murid yang cepat belajar karena mereka mampu belajar sendiri dengan baik tanpa pengawasan, mempunyai minat yang besar, sangat aktif dan selalu haus akan hal-hal yang baru, mampu mengkritik diri sendiri, kaya perbendaharaan bahasa sehingga mampu memahami apa yang dibaca dengan cepat. Bisa juga menggunakan menyediakan mata pelajaran pilihan untuk anak yang atau murid yang cepat belajar. Dalam kurikulum sekolah, pembangunan ada mata pelajaran pilihan yang mayor dan ada mata pelajaran pilihan dan mayor. Mata pelajaran mayor adalah mata pelajaran yang harus diikuti semua murid, sedangkan mata pelajaran pilihan dapat diambil oleh murid yang berminat pada mata pelajaran tersebut. Nah, dengan adanya mata pelajaran tersebut, maka waktu yang luang dari murid cepat belajar dapat disalurkan. Seperti itu mungkin pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah dibahas dapat bermanfaat dan menambahkan ilmu dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya dan sampai berjumpa lagi.